أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وبعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk bisa terus menuntut ilmu, karena ini adalah fasilitas dari Allah sebagai jalan pintas kita untuk masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata ya Allah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Amin ya rabbal alamin. Niatkan juga sambil kita minta sama Allah, niat kita di sini ikhlas lillahi ta'ala, dan mintanya kita semoga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi wasilahnya kita mendapat hidayah. Karena materi kita terkait dengan Rasulullah SAW, mudah-mudahan makin cinta kepada Rasulullah dan makin diistiqomahkan dan dikuatkan Allah untuk meniti jalan atau mengikuti apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, niatkan i'tikaf. Ini yang selalu kita sama-sama saling mengingatkan supaya setiap detik, setiap menit duduknya kita di rumah Allah ada pahala i'tikaf di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Baik, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam tahun baru gak kemana-mana ya, malam tahun baru di masjid. Wah, ini tamam, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita jadi ahlul masjid, menjadi ahli rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, di antara jemaah kita yang saat ini mungkin memanfaatkan waktu libur untuk pulang, ya, mudah-mudahan Allah kasih selamat, Allah kasih sehat, kembali lagi dalam keadaan yang baik insyaallah. Nah, kita akan melanjutkan di sini apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masih sambungan dari yang kemarin.
Melanjutkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Naam. Pembahasan kita tentang ibadah atau kekuatan dan keteguhan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita sudah mendapat gambaran bahwa Rasulullah tuh kalau sholat ya sampai bengkak-bengkak kakinya. Jadi begitulah sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya apa? Ya lama Rasulullah tuh sholat malam tuh. Dan begitulah sifat sholat malamnya Rasulullah. Dalam beberapa hadis diceritakan bahwa Rasulullah itu sholat sampai bengkak, sampai gemeteran kakinya. Kita juga begitu ya. Usahakan bisa ngikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bengkaknya bukan karena asam urat bukan ya. Mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau gemeter pernah kita rasain beberapa kali ya. Kalau lagi qiyamul lail gitu, kalau lagi Ramadan, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan gak hanya di Ramadan, tapi juga di hari-hari atau malam-malam yang lainnya. Insyaallah. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudzu minal a'mali ma tatiqun." Ya sebisa kita, seoptimal kita. Kita ada di batas mana, usahakan itu. Ini bisa jadi resolusi 2026. Ibadah optimal mesti dicicil. Sampai di batas mana kita bisa mengoptimalkan ibadah kita. Jangan kasih batas terendah gitu. Mulai motivasi diri ini harus sampai di batas yang kita paling sanggup lah gitu. Nah, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah sih nggak pernah bosan, cuman kita yang sering bosan. Jadi kita atur bagaimana supaya ibadah itu bisa terus istiqomah ya. Makanya kalau ibadah ini jangan langsung instan. Oh, hari ini malam ini saya harus sampai bengkak. Besok nggak sholat lagi tuh Pak. Saya harus puasa Daud. Oh, tiba-tiba ujuk-ujuk puasa Daud. Mungkin kuat 3-4 kali, habis itu ya lepas. Jadi memang di sini kita harus bikin supaya bisa bertahap sampai nanti kita berada di posisi optimalnya ibadah kita. Dan Rasulullah juga gambarkan sallallahu alaihi wasallam amalan yang paling Rasulullah suka itu yang terus konsisten walaupun sedikit. Jadi mulainya dari yang sedikit tuh, dari yang kecil. Ya. Nah baru di-upgrade. Kalau kayak begitu perjalanannya, ya insya Allah mumil itu tadi rasa bosannya itu ya bisa diminimalisir lah paling tidak. Tapi kalau langsung banyak durasinya langsung panjang, nah itu nggak akan bertahan lama. Ramadan lah contoh paling gampang itu. Ini kita nih paling cakep nih sekarang bulan Rajab, persiapan ilmu, persiapan ruhiyah ya. Supaya nanti bulan Sya'ban bisa kita upgrade, Ramadan nggak kaget gitu. Ya. Kebanyakan orang kan nih agak-agak telat manasinnya. Mereka baru manasin di hari pertama Ramadan. Itu yang sering kita lihat fenomenanya. Di hari pertama membludak taraweh, tapi begitu hari ke-9, 10 dan seterusnya mulai berkurang. Jadi ini momentum tepat nih gitu, untuk yang mau mengoptimalkan Ramadan besok. Untuk memulai dari sekarang, itu kenapa kita selalu berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Ya, berkahinya itu bukan cuma diminta kebaikan yang banyak, tapi diminta kita motivasi untuk melakukan amal yang banyak, latih. Wah kata. Ya. Nah,
Wa habbus salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma duwima alaihi wa in qallat, dan salat yang paling disukai sama Rasul ya, dari umatnya itu adalah yang konsisten terus istiqamah walaupun cuman sedikit ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau salat ya tadi sampai bengkak kakinya. Nah, kita mungkin perlu proses. Tapi jangan kemudian kita bahas kemarin deh, jangan jadi pembelaan dan pembenaran. Terus kita bilang itu kan Rasul, gitu. Seolah-olah ini mustahil bagi kita. Ya Rasul itu diangkat jadi utusan dari kalangan bashar, dari manusia, kan supaya kita bisa iqtidah, kan? Supaya kita bisa ngikut gitu. Makanya Nabi kita bukan malaikat, Pak. Nabi kita manusia. Nah inilah ya, supaya kita bisa ngikut. Maka mindsetnya dirubah. Jangan sampai itu kan Nabi, itu kan sahabat. Nah, salah tuh mindset. Iya itu dari Nabi dan kita dituntut untuk mengikuti semampu kita. Justru kita tahu itu sebagai motivasi. Wahakala. Nah, terus kemarin sudah juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah, ketika Abdullah bin Abbas masih kecil remaja nih bilang, saya pernah sengaja nginep di rumah Rasul, pengen tahu gimana sih sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abbas tuh masih kecil hitungannya, Pak. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kan lahirnya 3 tahun sebelum hijrah ya. Memang agak telat nanti masuk Islamnya karena masih ngekor sama ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Ini kan sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau masuk Islam itu menjelang Fathu Makkah tahun 8. Maka kalau 8 tambah 3, ya saat beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasul itu kisaran umur 10-11 tahun lah kurang lebih. Itu sudah termotivasi, saya sengaja nginep di rumah Rasul untuk ngelihat bagaimana sholatnya Rasul. Allah Akbar. Dan disitulah nanti Abdullah bin Abbas cerita, saya ngelihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua begitu ya, sampai 6 kali. Maka 6 kali 2, 12 rakaat. Terus nanti ditutup dengan witir 1 rakaat. Makanya di hadis berikutnya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, bahwa yusolli minal lail, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili 13 rakaat. Maka kata beliau, Rasul itu kalau salat malam 13 rakaat. Nah itu experience-nya beliau saat beliau menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menafikan ada riwayat lain. Kita kemarin sudah sempat bahas juga. Ada riwayat Ummul Mukminin Aisyah yang 11, ada riwayat yang 9. Ya, berarti ya terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13, kadang 11, kadang 9. Walaupun dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah paling sering kelihatan Rasulullah tuh 11 rakaat, sudah sama witir include di dalamnya. Wahakala. Nah. Kemudian hadis tentang tahajud yang kelewat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah, anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza lam yusalli bil lail mana'ahu min dzalikan naum. Kalau Rasul itu ketiduran, au ghalabathu ainah, sehingga kelewat salat malamnya. Kalau ini biasanya memang lagi letih, seletih-letihnya, entah karena perang atau sejenisnya. Jadi kelewat tuh sholat malam. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholla minan nahar. Rasulullah ganti siangnya, maksudnya sholat duha. Jadi sama Rasul diganti sholat malam yang semalam dengan sholat duha. Biasanya dalam hadis ini disebutkan Sintai asyrata rakaah, jumlahnya 12 rakaat. Ya karena Rasulullah biasa 11 kan, atau biasa 13. Itu kalau sholat malam karena ada witirnya.
Tapi begitu witirnya, sholat malamnya kelewat karena satu dan lain hal, duhanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gencarkan sampai 12 rakaat. Wah, biasa. Kalau ada yang kayak begini, biasa salah terus terlewat, apalagi diganti nih kayak begini, maka sholat malamnya akan tetap terhitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kata akwal para ulama, perkataan ulama. Kita nih udah biasa salat tahajud karena satu dan lain hal, terlalu letih, terlalu capek ketiduran, bangun-bangun udah azan subuh. Terus kita ikuti apa yang Rasulullah lakukan. Begitu masuk waktu duha, ayo biasa 2-4 rakaat jadi 12 gitu. Karena nutupin yang kemarin. Kata para ulama, itu bisa menutup pahala yang malamnya kelewat. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Wa hakadha. Ini ada dalam syarah-syarah kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Nah, terus kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, gimana mekanisme salat malamnya Rasul. Rasul biasa mulai dari yang ringan-ringan dulu. Jadi 2 rakaat awal nih ya agak cepat gitu. Salatnya lebih cepat. Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Kalau kita mulai salat malam, mulailah salat dengan 2 rakaat yang ringan. Wa hakadha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian selanjutnya ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zaid bin Khalid Al-Juhani mengamati sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu momentum, ya beliau itu tidur di depan pintu kemahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ngelihat Rasul, diperhatiin betul nih, sampai sebegitunya pengen tahu gimana sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mulai dari 2 rakaat yang pendek, sama seperti apa yang disampaikan Abu Hurairah di hadis sebelumnya. 2 nih pendek. Baru setelah itu panjang sekali 2 rakaat. Bahkan bahasanya Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahasanya itu summa shalla rak'ataini tawilataini. Ini kalau gitu sholatnya Rasul panjang betul. Nah, gitu. Jadi yang berikutnya tuh 2 rakaat berikutnya panjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malamnya. Setelah itu rakaat berarti 2 berikutnya, rakaat kelima sama keenam itu lebih pendek dari yang ketiga dan keempat. Lebih pendek sholatnya. Terus kemudian rakaat 7 dan 8 lebih pendek daripada yang kelima dan keenam. Terus kemudian 2 rakaat lagi, ke-9 dan ke-10 lebih pendek daripada yang ke-7 dan ke-8. Begitulah kurang lebih ritme salat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat lagi ditambah 1 rakaat witir sehingga jumlahnya 13 rakaat. Sama seperti hadisnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 13 rakaat. Terus kemudian selanjutnya hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat itu biasanya 11 rakaat. Ya, setelah Rasulullah selesai 11 rakaat, Rasulullah istirahat tidur. Dan tidurnya Rasul menghadap miring ke arah kanan. Nah, itu yang hadis kita kemarin. Jadi ngadep kanan. Jadi Rasul sempat dulu istirahat. Dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau juga mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli minal laili 9 rakaatin. Nah, baru nih. Ya, satu riwayat kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasul juga pernah sholat 9 rakaat. Begitu. Baik. Hadis selanjutnya, hadis dari Syu'bah an Amr
ibnu Murrah, dan seterusnya sampai Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ini Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ini juga satu sahabat yang punya kedekatan khusus dengan Rasulullah ya. Bahkan rahasia-rahasia tentang orang-orang munafik ini diketahui hanya oleh Huzaifah ibnul Yaman. Saking Rasulullah percaya dengan Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Satu waktu Huzaifah pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya sholat malam. Annahu shalla ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal lail. Qala falamma dakhala fis salati, begitu Rasul mulai sholat, Rasulullah baca takbir. Takbirnya Rasul agak panjang, bukannya Allahu Akbar, bukan begitu, tapi redaksinya yang panjang. Rasulullah takbirnya begini, Allahu Akbar Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Takbirnya Rasul di salat malam beliau. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Dzul malakut, yang punya kerajaan, wal jabarut, yang punya apa itu? Kekuasaan, wal kibriya, yang punya kebesaran, wal azamah, yang punya keagungan. Itu takbirnya Rasul yang didengar oleh Huzaifah ibnul Yaman saat bermakmum di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Nah, itu takbirnya Rasul. Kemudian setelah itu summa qara al-Baqarah. Habis itu Rasul baca surah Al-Baqarah. Masya Allah. Masya Allah. Al-Baqarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca. Summa raka'a ruku'ahu nahwan min qiyamihi. Ini unik. Ya. Kemudian Rasulullah ruku'nya sama lamanya dengan saat Rasulullah membaca surah Baqarah tadi. Di ruku'nya Rasul tuh, masya Allah, lama. Kemudian Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, diulang-ulang. Makanya mau baca 3 boleh, itu ya batas yang disampaikan ya atau dijadikan barometer sama ulama Syafi'iyah untuk batasan tumakninah ya paling nggak baca 3 kali. Walaupun kalau sekali boleh enggak? Boleh. Tapi bacanya yang tumakninah juga. Mau baca 7 boleh? Boleh. Mau baca 129 boleh? Boleh. Ya. Tapi ini dalam sholat sunnah. Kalau Rasul dalam sholat wajib, ngelihat Rasul siapa orang di belakangnya. Gitu. Ini sholat sunnahnya Rasul. Sholat malamnya Rasul. Ini kalau imam sholat wajib, baca Baqarah terus rukuknya senilai atau sama dengan surah Baqarah, begitu assalamualaikum kosong masjid. Masya Allah. Nah, mungkin begitu, mungkin. Ini salat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam i'tidal. Ya. Summa rafa'a ra'sahu, Rasulullah angkat kepalanya. Dan saat Rasulullah i'tidal, lagi-lagi panjangnya sama seperti Rasulullah ruku. Panjang sekali Rasulullah. Rasulullah mengulang bacaan li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Artinya, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Ya kalau kita Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ma, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, boleh juga. Summa sajad, Rasulullah sujud habis itu, dan sujudnya ya sama dengan qiyamnya, dengan rukuknya, jadi panjangnya segitu.
Rasulullah mengulang bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Summa rafa'a ra'sahu, terus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam angkat lagi kepalanya, berarti ini duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujudnya Rasul itu sama lamanya dengan qiyamnya Rasulullah atau dengan sujudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul ngulang-ulang kalimat Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli. Ya kalau bacaan kita Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Itu aja Pak. Kalau kita bisa tadabbur tuh, duduk di antara dua sujud kita, lama itu Pak. Dan dahsyat loh. Doa yang kita baca tadi, Rabbil firli, ya Allah, ampuni saya. Ini duduk di antara dua sujud nih. Warhamni, berikan kami rahmatmu ya Allah, kasih sayang. Wajburni, cukupkan kami. Warfa'ni, angkat derajat kami ya Allah. Warzuqni, berikan kami rezeki ya Allah. Wahdini, tolong tunjukkan kami. Wa'afini, wa'afu anni, ampuni dosa-dosa kami. Itu kan dahsyat sekali itu. Kayaknya kalau baca sesuai tartil aja bacanya gitu ya, itu kayaknya nggak akan ada tuh sholat ekspres instan, nggak ada. Itu aja udah nikmat betul. Bacaan-bacaan standar kita udah nikmat betul. Masya Allah. Nah, saya lanjutkan lagi. Hatta qara al-Baqarah, habis itu ya apa namanya ya? Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rakaat berikutnya qara al-Baqarah wa al-Imran wan Nisa wal Maidah awil An'am. Di rakaat berikutnya Rasul baca Ali Imran, baca An-Nisa, baca Al-Maidah. Kemudian salah satu perawi hadis Syu'bah ini bingung, Al-Maidah apa Al-An'am begitu. Nah, kata beliau. Wah kata. Jadi panjangnya begitu ya. Adapun kalau sholat wajibnya Rasul itu juga ada dalam beberapa hadis, tidak ada dalam kitab Syama'il, tapi di hadis-hadis yang lain itu misalnya Rasulullah SAW baca Al-Ikhlas, ya, baca Al-Kafirun, kuliah sama kulhu, ya, itu termasuk ketika ada hadis tentang sholat qobliyah subuh. Ya. Terus nanti ada hadis Rasulullah SAW itu baca Asy-Syams sama At-Tin di waktu Isya, itu ada hadisnya. Rasulullah SAW baca Al-Buruj, At-Tariq itu di waktu zuhur dan asar, ada hadisnya. Rasulullah SAW baca surah Qaf di waktu subuh. Jadi bervariasi. Setidaknya surat-surat yang tadi kita sampaikan tadi itu adalah surat-surat yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di sholat-sholat wajib. Nah di sholat malam baru tuh panjang-panjang. Di sholat wajib Rasulullah SAW pernah mempercepat ruku sujudnya ketika mendengar ada tangisan anak di belakang Rasulullah SAW. Jadi kondisional. Wah kasar. Baik. Selanjutnya hadis ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Ummul Mukminin berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Rasulullah tuh pernah qiyam salat malam dengan satu ayat semalam suntuk. Jadi dengan satu ayat saja itu. Satu ayat yang terus beliau ulang-ulang di setiap rakaatnya. Jadi satu ayat. Ini nanti ada penjelas ya, syarah bahwa riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ardah,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam dengan satu ayat saja sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh, yarka'u biha wa yasjudu biha, baru Rasulullah itu ruku dan sujud. Ayat apa yang dibaca? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, itu yang dibaca sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasul baca satu aja. Sama Rasul ditadaburin tuh ayat. Boleh. Kita misalnya baca satu ayat, kita tadaburin. Apa misalnya? Tentang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Satu ayat itu aja boleh nggak? Boleh. Apalagi bisa kita ikat makna apa yang kita baca. Oh tuh luar biasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Terus ulang lagi baca itu. Wah, itu kalau bisa ditadabur itu tuh dahsyat betul itu. Dahsyat betul. Makanya kalau ada orang tahu manfaat yang agung dari tadabbur Quran, pasti mereka menyibukkan diri untuk tadabbur dibandingkan dengan aktivitas lain. Indah. Satu ayat dengan tafakur dan tadabbur, ini kata para ulama, ahsan, lebih baik dari menghatamkan Quran tanpa mengerti dan memahami kandungannya. Jadi satu ayat yang ditadabbur itu akan lebih dahsyat impactnya itu ketimbang dia khatam tapi dia nggak tahu apa-apa isinya. Khatamnya sudah bagus, tapi ketika dia bisa tadabburi satu ayat itu, wah itu lebih dahsyat lagi. Begitu kata para ulama. Ulama terdahulu memang seringkali ya mengulang-ulang satu ayat sepanjang malam hingga pagi, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat, tapi juga jangan baca Yasin doang. Berhenti Yasin, Yasin, Yasin. Wah, mungkin kurang juga itu dampaknya. Kalau dia nggak bisa memahami maksudnya apa, kecuali kalau dia bisa tadabbur betul, dia boleh-boleh saja. Tadabbur, Qaf, wahakadzah. Nah, jadi satu ayat Rasul pernah baca satu ayat yang beliau ulang-ulang pada setiap rakaatnya. Kemudian dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, Shallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnu Mas'ud, satu malam saya ini sholat ya, bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman hatta hammamtu bi amrin su'. Kemudian saya itu saat lagi berdiri di belakang Rasul makmuman ini terbesit sesuatu yang buruk gitu, yang nggak baik. Terus ditanya kepada Abdullah bin Abbas, maksudnya terbesit pikiran yang nggak baik itu apa? Qala hammamtu an aq'uda wa ada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya niat mau ninggalin Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya. Jadi lagi makmuman, saking panjangnya itu dia kepikiran, kayaknya tinggalin Rasul aja deh, nggak kuat nih kaki ini gitu.
Jangan-jangan kalau kita ada di masa itu sholat bareng sama Abdullah ibnu Abbas, kayaknya kita punya pikiran yang sama kayak. Jadi hamam tu an udah wa ada an nabi, saya pengen duduk terus saya pengen ninggalin Rasul aja deh di sholat itu gitu. Ya. Wah kaza. Nah, ya. Terus kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat. Ini sholatnya perlu dipahami, sholat nafilah, sholat sunnah dalam keadaan duduk. Fayaqra'u wa huwa jalis, ketika Rasulullah membaca, Rasul dalam keadaan duduk, baca ayat maksudnya. Fa iza baqiya min qiraatihi, ketika Rasulullah menyisakan bacaannya, qadra ma yakunu 30 au 40 ayat, kira-kira 30 atau 40 ayat lagi, qama, Rasulullah berdiri gitu. Jadi enggak duduk terus-terusan. Ketika Rasulullah SAW sisa 30 ayat, 40 ayat, memang Rasulullah udah nakar kemampuannya. Ya Rasul bangkit berdiri. Faqara'a wa huwa qa'im, baru Rasulullah lanjutkan bacaannya dalam keadaan berdiri. Summa raka'a wa sajad, terus Rasulullah ruku, Rasulullah sujud. Summa sana'a fi raka'ati tsaniyah misla zalik, di rakaat keduanya juga kayak begitu. Jadi ada beberapa pelajaran di sini ya. Ini adalah duduknya Rasul bisa jadi karena sakit, karena lelah, atau memang di masa uzur dan tuanya Rasulullah SAW. Ketika sholat sunnahnya, Rasulullah sholat dalam keadaan duduk, tapi nggak 100% duduk. Makanya selama masih bisa berdiri, diri. Kaki sakit nih. Mungkin kalau kita sujud, kita nggak sanggup untuk bangun dari sujud. Atau kita bangun dari duduk di antara dua sujudnya kita misalnya. Maka saat kita posisi berdiri, jangan kemudian kita duduk dari awal takbiratul ihram sampai salam. Jadi masih sanggup diri. Begitu mulai sujud, baru dia duduk. Jadi ini mungkin salah satu arahan ya dari Rasulullah SAW. Bukan berarti kalau dia sanggup diri kemudian memang nggak sanggup dia seluruhnya untuk melakukan gerakan sholat, dia duduk sejak awal gitu. Dari takbiratul ihram udah duduk. Nah, kalau masih bisa diri dulu. Nah, posisi yang dia nggak sanggup untuk berganti pergerakan karena satu masalah, nah itu baru dia dalam keadaan duduk. Jadi berdiri dulu. Ya. Nah, begitu ruku atau begitu dia mau sujud, baru dia duduk. Duduk di kursi misalnya, enggak apa-apa. Ya, jadi kalau bisa ya berdiri dulu kalau memang mampu, gitu. Ya. Ini begini Rasulullah SAW. Rasulullah udah nakar, memang nakar. Kalau udah 30 ayat, 40 ayat, ya baru Rasulullah. Kalau ini Rasulullah berdiri, ya berdiri. Wah kaza. Kemudian selanjutnya dari Abdullah ibnu Syaqiq, qala, beliau berkata, saya pernah nanya sama Aisyah Ummul Mukminin an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkait salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tatawwu'ihi, di salat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Rasulullah sholat sunnah lagi, maka kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kadang ngelakuin sholat dalam keadaan berdiri, panjang sekali sholatnya. Dan kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk dalam sholatnya. Fa idza qara'a wa huwa qa'im, raka'a wa sajada wa huwa qa'im. Wa idza qara'a wa huwa jalis, raka'a wa sajada wa huwa jalis. Biasanya kalau Rasulullah itu sholatnya berdiri ya sampai akhir ya sempurna gerakannya.
Tapi kalau dari awalnya Rasulullah itu udah nggak sempurna, tandanya di gerakan-gerakan berikutnya kemungkinan juga nggak sempurna. Kemungkinan kalau dikompromikan hadis yang ini dengan hadis sebelumnya, ya ini adalah kondisi Rasul ketika sehat, ketika sakit, ketika Rasulullah terlalu lelah dan sebagainya dan sebagainya, atau ketika Rasulullah sudah masuk waktu-waktu uzur di dalam usia beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ya pernah, memang di masa tuanya Rasul lebih dominan sholatnya duduk, Pak. Di masa tuanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadisnya. Nah, kemudian selanjutnya hadis dari Ummul Mukminin Hafsah, dari Hafsah zaujin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, salah satu istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi, bahwa Rasulullah salat dalam subhah. Subhah ini nafilah, di dalam salat sunnah beliau. Qa'idan, dalam keadaan duduk. Jadi beliau pernah nyaksiin juga nih, Rasulullah salatnya duduk. Wa yaqra'u bisuratin, Rasul baca satu surat. Wa yurattiluha, Rasul bacanya tartil. Tartil itu artinya menjaga makharijul hurufnya. Rasulullah baca nggak tergesa-gesa. Rasulullah baca dengan penghayatan dan mengikat maknanya, itu makna tartil. Hatta takuna atwala min atwal minha, ya sampai karena tartilnya Rasulullah SAW itu kerasa lama dari biasanya, begitu ya. Jadi Ummul Mukminin Hafsah pernah ngelihat Rasulullah sholatnya duduk dan bacaannya tartil, bacanya tartil. Nanti dalam riwayat lain, saya lupa kalau tidak salah, dari riwayat Hafsah juga kalau tidak salah itu, atau dari istri Rasulullah yang lain ya, saya agak lupa periwayatnya, tapi yang jelas kesaksiannya Rasulullah biasa yuqatti' qira'atahu. Jadi Rasul tuh kalau baca gak langsung diwasol gitu. Baca Fatihah ya sudah per ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sakat, Rasul berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakat, berhenti lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti lagi. Kenapa tartil begitu? Karena Rasulullah mentadabburi ayat-ayat yang beliau baca. Nah, ketahuilah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada hadis dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang begini. Sholatur rajuli qa'idan, sholat seseorang yang duduk itu setengah pahalanya dari sholat orang yang sempurna. Saat satu waktu saya datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ngelihat Rasulullah sholatnya duduk. Lantas kemudian ketika saya datangi Rasul, Rasul nanya sama saya, malaka ya Abdullah, kenapa ya Abdullah kok ngeliatin kayak begitu? Qultu, aku berkata kepada Rasul, hudistu ya Rasulullah, saya pernah dengar, nggak tahu nih bener apa enggak, saya cross check ya Rasul. Annaka qult, bahwa engkau pernah bersabda, sholatur rajuli qa'idan, sholatnya seseorang dalam keadaan duduk, pahalanya setengah orang yang sholatnya sempurna. Wa anta tusalli qa'idan, sementara engkau sholatnya duduk. Maksudnya Abdullah, berarti pahalamu setengah juga dong ya Rasul gitu. Kata Rasulullah SAW, qala ajal, hadis yang kau dengar betul, bahwa sholatnya orang yang duduk mungkin gak sesempurna orang yang berdiri pahalanya. Akan tetapi walakinni lastu ka ahadim minkum, tapi saya membeda, kata Rasul. Aku tidak seperti salah seorang di antara kalian. Jadi pahalanya Rasul dalam urusan sholat tuh
mau duduk berdiri ya sama saja besarnya. Itu khususiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya karena sholat yang tidak sempurna ya pahalanya juga mungkin lebih nggak sempurna ya ketimbang yang sholatnya sempurna. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Dari sini kita belajar satu ya dari hadis ini bacaan tartil. Jadi kalau kita sedang sholat ya kalau lagi makmuman kan enak, imam kita enak-enak bacaannya. Nah kalau lagi sendiri setidaknya bacaannya tartil, ya sesuai dengan kaidah tajwidnya, makharijul hurufnya, sebisa mungkin, ya sebisa mungkin. Apalagi sampai kita bisa nahan supaya tidak terburu-buru dalam sholat, mengikat makna, itu mesti di-upgrade Pak. Sekarang kita hafal misalnya surat-surat kuliah, kulhu, ya, An-Nas, Al-Falaq, terus kemudian bahkan mungkin surah Tabarak misalnya. Nah, buat ngupgrade-nya maknai itu ayat supaya Pak, saat kita baca itu terasa tuh bacaan kita. Jadi ini perlunya kita mengupgrade dengan memahami apa yang kita baca. Walaupun muta'abbad bitilawati, bacanya saja itu berpahala, bacanya saja. Nah, tapi kan jangan begitu mindsetnya, bacanya aja pahala, apalagi bisa paham, gitu ya. Baik, ini dulu yang dapat Al-Fakir sampaikan terkait ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.